Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, di video hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara kulit pria dengan kulit wanita. Perbedaan-perbedaan ini cukup signifikan dan sangat tergantung dari kadar hormon yang dominan pada masing-masing jenis kelamin tersebut. Jadi, sudah dilakukan banyak penelitian dengan berbagai variabel yang berbeda-beda juga. Di video hari ini, aku ingin memberitahu teman-teman beberapa perbedaan yang paling signifikan yang terdapat pada kulit pria dengan kulit wanita. Ada apa aja? Yuk langsung kita lihat. Variabel pembeda yang pertama adalah dari segi ketebalannya. Menurut penelitian, kulit pria itu bisa mencapai hingga 25% lebih tebal daripada kulit wanita. Hal ini disebabkan karena kepadatan kolagen yang lebih tinggi pada pria. Jadi kulit pria itu seringkali tampakannya lebih kencang, padat, dan tebal dibandingkan dengan kulit wanita. Jadi, ketebalan kulit ini kan dipengaruhi oleh kepadatan kolagen pada kulit kita. Kalau pada pria, kolagen itu akan semakin menurun seiring dengan pertambahan usia. Jadi, grafiknya dia lurus ke bawah, sedangkan pada wanita, kolagen ini akan berada pada level yang konstan dan baru kemudian akan menurun secara drastis setelah menopause. Jadi kalau perempuan itu efek pengurangan kolagennya lebih terlihat setelah menopause, dan efek dari penurunan kolagen ini biasanya lebih kentara pada kulit wanita daripada kulit pria, karena di kulit wanita penurunan kolagennya itu lebih drastis ya. Nah, di sini ada grafiknya, teman-teman bisa lihat kalau penurunan kolagen pada pria itu berbanding lurus dengan berjalannya usia. Sedangkan kalau pada perempuan itu dia biasanya konstan, baru akan turun secara drastis setelah menopause. Perbedaan kedua adalah dari segi produksi sebum dan pori-porinya. Kalau pada pria, kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak itu lebih aktif dibandingkan dengan pada wanita. Sehingga umumnya kulit pria itu menghasilkan minyak yang lebih banyak daripada kulit wanita. Hal ini juga menyebabkan kulit pria itu memiliki pori-pori yang lebih besar dibandingkan dengan kulit wanita. Jadi secara umum, kulit pria itu tampaknya lebih berminyak dan pori-porinya lebih besar, dan juga lebih rentan terhadap jerawat. Tapi sebagai gantinya, di usia yang lebih lanjut, kulit pria ini biasanya nggak terlalu kering ya kalau dibandingkan dengan kulit wanita. Aspek pembeda yang ketiga adalah dari ketebalan stratum corneum atau lapisan terluar dari epidermis. Pada pria, lapisan stratum corneum ini lebih tebal, sehingga secara tekstur, itu dia lebih kasar dibandingkan dengan kulit wanita. Perbedaan ketebalan stratum corneum ini juga sangat berpengaruh pada proses penuaan kulit. Pada wanita, keriput atau wrinkle itu biasanya terjadi lebih dini. Tapi dia tuh perlahan-lahan sifatnya, nggak terlalu dramatis. Sedangkan pada pria, meskipun wrinkle atau keriput terjadi pada usia yang lebih lanjut, tapi sekali muncul keriput itu dia biasanya lebih dalam dan lebih kelihatan, terutama pada area sekitar mata yang membuat seseorang tampak lelah. Perbedaan yang keempat dan yang mungkin paling jelas adalah banyaknya rambut-rambut pada wajah atau facial hair. Umumnya, facial hair ini jauh lebih banyak pada pria daripada wanita. Ini disebabkan oleh hormon testosteron yang kadarnya lebih tinggi dan sifatnya lebih dominan pada pria. Nah, facial hair ini tentunya perlu dirawat dengan cara shaving atau cukuran. Aktivitas cukuran ini yang terkadang bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita, karena dia kan sebenarnya mengelupas lapisan terluar dari kulit kita yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi kalau tidak ada lapisan pelindungnya, kulit kita ini tuh sebenarnya lebih rentan terhadap iritasi dan menjadi lebih sensitif. Karena itulah biasanya kulit pria yang sering dicukur, misalnya pada area jawline atau di sekitar bibir ini, itu sifatnya lebih sensitif setelah cukuran. Jadi untuk teman-teman perempuan yang nggak perlu terlalu sering cukuran, teman-teman boleh bersyukur ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbedaan yang signifikan antara kulit pria dengan wanita. Mulai dari ketebalannya, produksi sebum dan pori-porinya, teksturnya, dan yang terakhir adalah facial hair. Ini bukan video kompetisi ya yang mau cari pemenang mana yang lebih bagus kulit cowok atau kulit cewek. Dan apa yang aku sebutkan di sini adalah perbedaan secara umumnya. Jadi mungkin nggak berlaku untuk semua orang. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman notifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.